Halo guys, selamat datang di channel Tempat Film. Tempatnya film-film seru dan menarik yang bisa menghibur kalian dimanapun kalian berada. Di video ini, saya akan menceritakan alur film Jepang yang berjudul Survival Family. Film ini dirilis pada tanggal 12 Desember 2016 dan disutradarai oleh Shinobu Yaguchi. Film ini diperankan oleh Fumio Hinata sebagai Pak Suzuki, Eri Fukatsu sebagai Ibu Mitsue, Yuki Izumisawa sebagai Kenji, dan Wakana Aoi sebagai Yui. Film ini menceritakan tentang suatu keluarga yang menetap di Tokyo. Namun, sebuah bencana global membuat mereka harus pergi ke desa terpencil untuk bertahan hidup. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film menarik selanjutnya. Film dibuka dengan menampilkan sebuah keluarga dengan kehidupan normal masyarakat Jepang dan menceritakan sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang. Anak pertamanya adalah Kenji, seorang mahasiswa pendiam dan cenderung tertutup. Sedangkan adiknya bernama Yui, seorang murid SMA yang terbilang gaul, sama seperti remaja-remaja pada umumnya. Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan dan ibunya Mitsue hanyalah ibu rumah tangga biasa. Hingga suatu pagi, ayahnya, yaitu Pak Suzuki, terlambat untuk pergi ke kantor. Karena ternyata jam alarmnya mati tepat di pukul 3:07 pagi hari. Dan ternyata itulah awal bencana ini dimulai. Listrik di apartemen mereka semuanya mati, tetapi semuanya tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa, seperti berangkat sekolah dan bekerja. Selama dalam perjalanan, Pak Suzuki yang biasa naik kereta terpaksa harus berjalan kaki karena kereta tidak bisa beroperasi. Kenji yang sedang bersepeda juga melihat beberapa mobil tidak dapat digunakan karena tidak adanya pengapian. Kenji pun mulai bingung dengan situasi ini. Ibunya pun juga bingung. Setelah bertemu dengan tetangga-tetangganya yang juga mengalami hal yang sama, akhirnya Ibu Mitsue memutuskan pergi ke supermarket untuk membeli lilin. Namun, sesampainya di supermarket, isi supermarket sudah hampir kosong. Dan akhirnya, Ibu Mitsue juga membeli makanan dan minuman untuk persediaan. Karena kantor juga tidak beroperasi, ayahnya pun pulang. Dan di perjalanan, dia mampir ke toko sepeda untuk membeli sepeda yang saat itu hanya tersisa satu-satunya. Setelah makan malam, Kenji ingin buang air, namun ternyata air juga tidak menyala. Tetapi untungnya, ibunya sempat menampung air di bak pemandian. Mereka semakin bingung dan hanya bisa berharap besok sudah kembali normal lagi. Namun ternyata sudah seminggu berlalu dan tidak ada perubahan. Ayahnya pun tidak bisa mengambil uang di bank. Persediaan makan dan minuman pun juga semakin sedikit. Dan tetangga-tetangga di daerah apartemennya pun sudah mulai pergi. Akhirnya, ayahnya memutuskan untuk mengajak mereka semua pergi ke rumah kakek mereka di Kagoshima dengan rencana akan naik sepeda ke bandara di Haneda. Sempat ada penolakan dari Yui karena dia tidak ingin pergi ke pedesaan. Namun akhirnya dia mau menuruti ayahnya dan mereka pun segera berkemas. Kenji dan Yui naik sepeda masing-masing, sedangkan ibunya dibonceng oleh ayahnya. Sudah jauh-jauh ke Haneda, ternyata bandara juga tutup karena pesawat juga tidak bisa beroperasi. Mereka sempat bermalam di sebuah hotel kecil di dekat bandara dengan harga yang mahal untuk sekedar membicarakan rencana selanjutnya. Akhirnya mereka sepakat, mau tidak mau harus meneruskan perjalanan untuk tetap pergi ke Kagoshima menggunakan sepeda. Keesokan harinya, Kenji dan Yui pergi ke toko buku untuk mencari peta. Sementara itu, ayahnya melihat ada sepeda di samping sebuah rumah yang ternyata adalah sebuah toko yang menjual beras dan dia berniat membeli sepeda tersebut. Namun, uang sudah tidak lagi dibutuhkan. Di saat itu, penjual itu hanya mau ditukar dengan makanan atau minuman. Akhirnya, mereka menukarkan beberapa minuman botol dan juga minuman alkohol mahal sebagai bayaran atas sepeda dan beras tersebut. Dengan bermodalkan peta, mereka memulai perjalanan jauh mereka. Mereka melewati jalan tol, di mana di sana sudah banyak orang yang berjalan kaki, naik sepeda, bahkan ada yang naik skateboard dan sepatu roda. Sampai sudah hampir malam,
Mereka beristirahat dan bermalam di dekat sebuah museum yang juga banyak orang bermalam. Di sana terlihat adegan yang sangat menyayat hati. Saat mereka tidur, ada seorang pria yang mencuri sebotol air minum mereka. Namun, saat Kenji mengejarnya, ternyata air itu diberikan untuk bayinya. Dan akhirnya, Kenji pun mengikhlaskan air tersebut. Esok harinya adalah hari ke-16 bencana ini berlangsung. Persediaan makanan dan minuman mereka juga sudah habis. Mereka sempat mampir di pinggir sungai untuk sekedar bersih-bersih dan mencuci pakaian. Setelah itu, mereka mulai melanjutkan perjalanan lagi. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan angin yang membuat ban sepeda ayahnya rusak dan barang mereka pun juga berantakan. Kenji dan Yui mencoba mencari toko untuk membeli peralatan untuk memperbaiki ban sepedanya yang robek. Selain itu, mereka juga mencari air. Namun, sudah tidak ada yang tersisa di toko tersebut. Akhirnya, Kenji mengambil air aki mobil. Katanya itu sudah disterilisasi, jadi bisa untuk diminum. Mereka juga mengambil makanan kucing kaleng untuk berjaga-jaga apabila tidak ada lagi yang bisa dimakan. Setelah memperbaiki sepeda, mereka melanjutkan lagi perjalanan. Hingga pada hari ke-22, mereka bertemu dengan keluarga lain yang juga sedang beristirahat. Namun, terlihat sekali perbedaannya. Keluarga tersebut terlihat lebih berpengalaman bersepeda dan hidup menyatu dengan alam. Keluarga itu juga memberitahu Bu Mitsue tanaman apa saja yang dapat dikonsumsi untuk membantu mereka bertahan hidup. Anak dari keluarga tersebut membawa kamera jadul yang menggunakan film, dan dia juga sempat memfoto keluarga Pak Suzuki sebagai kenang-kenangan dan akan dikirimkan nanti apabila keadaan sudah kembali normal. Sampai akhirnya mereka harus berpisah karena keluarga tersebut ingin ke Nagoya untuk menikmati keadaan dengan bersepeda. Sedangkan keluarga Pak Suzuki ingin ke Osaka karena sempat mendengar bahwa di sana tidak terkena pemadaman listrik. Namun kenyataannya di hari ke-43 mereka sampai di Osaka. Ternyata di sana juga sama seperti di kota-kota lain. Selagi mereka mengelilingi kota tersebut, ternyata mereka menemukan tempat di mana sedang ada pembagian makan yang ternyata ikan dan hewan laut tersebut diambil dari sebuah SeaWorld yang ada di sana. Tetapi karena mereka datang terlambat, mereka tidak kebagian sedikit pun. Kemudian, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, tentunya dengan menahan lapar. Sampai di hari ke-67, mereka melewati sebuah ladang dan melihat ada seekor babi. Mereka langsung mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Namun, saat hendak memotong babi tersebut, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Sampai tiba-tiba ada seorang warga yang datang membantu mereka, dan warga itu pun membawa mereka ke rumahnya. Di sana, mereka diberi makan daging babi asap, dan mereka pun membantu orang tersebut memotong daging babi. Mereka pun menginap semalam, dan esok harinya mereka juga membantu mengumpulkan babinya yang kabur. Setelah itu, mereka berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke Kagoshima, dan orang tersebut membekali mereka dengan daging babi asap dan beberapa lauk lainnya. Namun, perjalanan tidak berjalan lancar karena tidak sesuai dengan yang dipeta. Ternyata ada sungai besar dan dalam yang harus mereka seberangi. Mereka pun membuat rakit seadanya untuk mengangkut barang-barang mereka. Namun, saat balik lagi untuk mengangkut sepeda, tiba-tiba hujan deras dan menyebabkan sepeda dan ayahnya hanyut terbawa arus. Dengan keadaan sedih karena kehilangan ayahnya, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan, saat mereka menelusuri rel kereta, ada sekawanan anjing liar yang menyerang ibunya dan menyebabkan ibunya terjatuh ke jurang dan kakinya patah. Mereka pun mau tidak mau harus lari sambil memapa ibunya karena anjing-anjing itu terlihat masih ingin menerkam. Tetapi mereka selamat karena tiba-tiba ada kereta uap yang datang dan berhenti sejenak untuk mengajak mereka naik. Sementara itu diperlihatkan bahwa ternyata ayahnya selamat dari arus sungai tersebut. Lalu ayahnya menembakkan suap yang pernah diberikan Kenji. Ibunya menyadari suap tersebut dan langsung meminta kereta untuk berhenti. Akhirnya mereka kembali berkumpul dan bisa ke Kagoshima bersama. Sesampainya di Kagoshima, mereka bertemu dengan kakek mereka. Dan mereka melanjutkan hidup sementara di desa tersebut. Kemudian diperlihatkan kehidupan mereka setelah 2 tahun lebih 126 hari kemudian.
Kenji dan ayahnya ikut jadi nelayan. Yui menjadi penenun dan ibunya membantu kakek berkebun. Sampai suatu hari, saat mereka sedang tidur dan keadaan sangat sunyi, tiba-tiba ayahnya mendengar sebuah suara. Dia mencari asal suara tersebut, hingga dia masuk ke sebuah gudang. Dan ternyata itu adalah suara alarm yang menyala. Kemudian suara speaker desa tersebut juga menyala, dan disusul oleh lampu-lampu di desa tersebut. Semua warga keluar rumah dan berteriak senang, karena akhirnya keadaan kembali normal. Di scene terakhir diperlihatkan, kota-kota sedang dibersihkan dan kehidupan sudah kembali normal. Penonton juga diberitahu bahwa ternyata menurut para ahli, fenomena tersebut kemungkinan disebabkan oleh gelombang radiasi matahari. Kejadian ini pun membawa perubahan baik bagi keluarga Pak Suzuki. Mereka terlihat lebih harmonis dari sebelumnya. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Jepang Survival Family. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.